Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, sebuah hal yang patut kita sama-sama syukuri, patut kita peringati bersama-sama dan tidak boleh kita lupakan atau kita remehkan. Ya, seringkali peristiwa Natal, peristiwa Paskah, ya itu adalah sebuah peristiwa yang diperingati dengan megah, dengan segala hal diupayakan, tetapi seringkali memang ibadah kenaikan Tuhan Yesus seringkali dilupakan. Ya, kadang-kadang bahkan kalau perusahaan-perusahaan ada sebagian perusahaan yang menggeser harinya. Ya, bahkan tadi pagi ada seorang teman dari Australia, dia di WA Group berkata, hari ini saya bekerja. Artinya apa? Memang ketika orang percaya mungkin tidak banyak orang yang memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita bisa bersyukur pada Tuhan. Hari ini kita bisa mengucap syukur bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah satu hal yang penting yang kita harus ingat senantiasa, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah sebuah peristiwa yang harus kita syukuri senantiasa. Amin. Ya. Nah, rangkaian peristiwa kematian, rangkaian peristiwa kebangkitan Tuhan, ya, kenaikan Yesus ke surga menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus, ya, itu adalah satu hal yang memang perlu untuk kita, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul naik dan akan datang kembali. Ya, naik dan akan datang kembali. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Kristus ini kita mengerti, kita paham, berulang-ulang kita dengar, baik di dalam ibadah umum, ibadah sekolah minggu kita pernah mendengarnya. Yesus datang, Yesus kemudian memulai pelayanannya, dia kemudian akhirnya menderita dan mati. Dan kalau kita mengikuti peristiwa-peristiwa yang ada 40 hari yang lalu, ya peristiwa di mana Yesus bangkit dari kematiannya, ya karena peristiwa Paskah kepada kenaikan Tuhan ini berjarak sekitar 40 hari, maka kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Dikatakan bahwa selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini yang dilakukan oleh Yesus ketika dia sudah bangkit dari kematiannya. Dia menunjukkan dirinya. Dia datang kepada Maria Magdalena yang menangis ketika dia berpikir kuburan Yesus kosong dan Yesus dicuri. Dia menangis, tetapi Yesus berkata, Maria, ini aku. Dan Maria akan memegangnya dan Yesus berkata, jangan pegang aku karena aku belum kembali kepada Bapakku di surga. Kemudian dia datang kepada dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus. Murid itu mereka sedang sedih, tetapi Yesus datang dan menguatkan mereka, membuat mereka mengerti bahwa Yesus harus menderita dan harus bangkit di hari yang ketiga. Kemudian datang lagi kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan. Di tempat yang tersembunyi, mereka berkumpul di sana. Dan mereka sedang berkumpul dan tiba-tiba Yesus ada di sana.
Dan Yesus berkata, damai sejahtera buat engkau. Dan dia berkata bahwa Bapa sudah mengutus aku, maka aku mengutus engkau. Murid-muridnya tidak percaya. Bagaimana mungkin ada seorang mati dan dia bangkit? Tetapi Yesus berkata, apakah ada makanan di sini? Maka murid-muridnya memberikan ikan goreng dikatakan. Dan Yesus memakannya, membuktikan sekali lagi Yesus hidup. Dan sayang pada waktu itu Thomas tidak ada. Thomas berkata kepada murid-murid yang lain yang berkata, Yesus sudah bangkit. Tetapi si Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan tanganku di tangannya yang lubang, di lambungnya yang lubang, aku tidak percaya. Dikatakan firman Tuhan 8 hari kemudian, maka di tengah-tengah perkumpulan orang-orang yang sedang ada, murid-murid yang sedang ada, mereka menutup pintunya, tetapi Yesus datang lagi menguatkan mereka dan berkata kepada Thomas, Thomas, ini aku, cucukkan tanganmu ke tanganku, cucukkan di lambungku. Thomas berkata, ya Allah, ya Tuhan. Dan Yesus berkata, engkau tidak percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat, namun dia percaya. Dan kemudian di Yohanes dikatakan lagi, dibuktikan bahwa Yesus ada bersama dengan mereka setelah kebangkitan yang ada. Ya, satu hari Petrus di tepi pantai, dia berkata, aku akan mencari ikan. Ada 6 orang teman yang lain, 7 orang bersama dengan dia. Maka murid-murid ini mencari ikan. Tetapi sepanjang malam mereka tidak mendapatkan. Yesus pagi-pagi berkata, anak-anak, apakah ada ikan bersama dengan engkau? Mendapatkan ikan. Tetapi mereka berkata, tidak. Dia berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Dan terjadilah mujizat, banyak ikan yang didapatkan. Mereka, murid-murid, menuju ke pantai, tetapi Yesus sedang membakar ikan di sana. Dan peristiwa ini merupakan ketiga kalinya Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Saat itu juga Yesus bertanya kepada Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya 3 kali. Kenapa? Simon ini, ya, seorang yang bisa mempengaruhi teman-teman yang lain. Ternyata dia lupa apa yang harus dilakukan, apa yang sudah ditugaskan oleh Tuhannya. Dia membawa murid-murid yang lain untuk menjala ikan kembali. Dan Simon diingatkan. Peristiwa ini membuktikan bahwa Yesus memang bangkit. Dan Yesus berkuasa atas kehidupan, atas maut yang ada. 1 Korintus lagi membuktikan bahwa, dituliskan bahwa ada 500 orang yang melihat kebangkitan Tuhan kita. Ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus memang bangkit dari kematiannya. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada yang berkata Yudas itu yang menggantikan Yesus saat Yesus disalibkan. Tetapi pertanyaannya buat kita bisa dengan kritis bertanya, nah siapa yang orang yang menyesal dan kemudian dia bunuh diri? Bukankah itu Yudas? Bagaimana mungkin Yudas yang bunuh diri dan kemudian dia disalibkan kembali? Tidak mungkin, ya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus tidak bisa disangkal. Dan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya setelah kebangkitan itu ke Bukit Zaitun. Ia berpesan dan kemudian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dalam awan yang menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Yesus naik ke surganya siang hari, Bapak Ibu Saudara. Kalau siang hari kita akan bisa lihat siapa yang ada di depan kita. Saya bisa lihat siapa yang ada bersama dengan saya. Pada saat itu Yesus naik ke surga disaksikan oleh mereka. Ya, awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka mengerti siapa yang naik ke surga. Dengan sengaja Yesus memperlihatkan kuasanya. Yesus berkuasa atas hukum alam. Kepadanya diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Maka dia menunjukkan kekuasaannya. Muridnya takjub dengan apa yang mereka lihat ketika Yesus terangkat ke surga. Sekali lagi ini membuktikan bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang hidup. Amin.
Silahkan orang lain mengklaim naik ke surga. Tetapi tanpa ada saksi, maka tidak salah orang-orang meragukan apa yang dikatakan oleh dia. Tetapi Yesus kita, dia melakukan di depan banyak orang, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Yesus yang naik ke surga, orang-orang yang ada menatap ke langit. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba ada dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kenaikan Yesus ke surga bersifat sementara. Karena Yesus suatu kali akan kembali menjemput orang-orang yang percaya. Kalau Yesus tidak naik, maka tidak ada tempat yang disediakan buat kita. Kita nanti akan melihat ayat yang menegaskan hal ini. Yesus kembali ke tempat dia berada. Ya, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ya, tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali daripada dia yang telah turun dari surga. Kalau saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara tanya saya, arah menuju ke Salatiga itu kemana? Saya akan tahu, akan tunjukkan. Tempat makannya apa? Tahu. Tempat rekreasinya tahu, karena saya asalnya dari sana. Ya. Demikian juga Yesus asalnya dari surga, maka dia tahu ya, tempat di mana dia berada dan dia ke sana, ke surga itu. Ya. Yesus naik ke surga karena dia asalnya dari sana. Tidak dikatakan Yesus setelah dia bangkit, kemudian dia pindah kota. Ya. Dia ke tempat asalnya, Nazaret, tidak. Tetapi dia naik ke surga. Memang Yesus asalnya dari surga. Yang percaya katakan amin. Kenaikan Yesus ke surga, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput umatnya adalah merupakan seluruh rencana keselamatan yang Yesus rancangkan buat kita. Semuanya. Nah pertanyaannya, apakah kita cukup mengerti cerita ini? Dari tahun ke tahun diulang. Jangan biarkan hal itu terjadi. Dan mari kita belajar. Pak Elia bisa bantu saya untuk bisa buat sedikit, bisa keras ya. Oke. Yang pertama ini adalah satu hal yang kita mengerti. Dan baiklah kita mengimaninya. Apa yang dilakukan Yesus setelah naik ke surga? Ya, dia menyediakan tempat bagi orang percaya. Kata-katanya berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Ini hal yang dilakukan Yesus. Dia tidak pindah kota lain, tetapi naik ke surga. Tujuannya apa? Menyediakan tempat. Dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Karena Yesus kita adalah pribadi yang dapat dipercaya, maka kita perlu mengamini dan meyakini bahwa Yesus yang mengatakan di tempat Bapa di surga ada banyak tempat tinggal. Dan kita perlu mengamini Yesus pergi ke sana menyediakan tempat buat kita. Seperti tadi saya katakan, kalau Yesus tidak naik ke surga, siapa yang menyediakan tempat buat kita? Tapi Yesus naik ke surga. Dan dikatakan kalau aku pergi ke sana dan setelah menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat kamu aku berada, kamu pun berada. Ya.
Nah, Yesus ingin kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Ya, jika tidak menginginkan kita, dia hanya ingin biar aku saja yang ada di surga, maka dia tidak perlu repot-repot untuk turun ke dunia untuk kita yang berdosa ini. Kalau dia hanya sudah surga untuk aku saja, maka tidak perlu dia menderita mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus ingin kita hidup bersama dengan dia di dalam kerajaan surga. Maka dia naik ke surga. Dunia ini adalah tempat tinggal sementara buat kita. Maka surga perlu disiapkan buat kehidupan kita yang kekal bersama dengan dia. Umur kita terbatas. Katakan firman Tuhan 70-80 tahun. Dan tidak banyak yang memiliki usia lebih daripada itu. Kehidupan kita sementara di dunia ini. Tetapi kita punya kehidupan yang kekal bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, dia menyediakan tempat karena dia ingin kita ada bersama dengan dia di dalam kerajaan surga. Yesus yang mau menyediakan tempat buat kita di dalam kerajaan surga bagi orang percaya. Dia pasti juga mau memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Kalau dia mau menyediakan tempat kita di surga, maka ada masa depan yang diberikan pada hidup kita. Dia melepaskan kita dari dosa, maka dia juga melepaskan kita dari masalah, penderitaan, sakit, penyakit, jerat tipu daya. Ya, dia pasti mau menyertai kita sampai pada kesudahannya. Surga saja diberikan, apalagi berkat, perlindungan dan kasih-Nya bagi kita semua. Karena Yesus begitu mencintai kita semua. Amin. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah hidup jauh daripada Tuhan. Jangan pernah hidup jauh daripada Tuhan. Ada banyak hal, kalau kita melihat sementara pandemi berlangsung 2 tahun lebih, ada banyak orang yang perlu membangkitkan iman percayanya lagi kepada Tuhan. Karena mereka sudah lama menjauh daripada Tuhan. Mereka mulai tidak mencintai lagi hal-hal rohani, jauh daripada Tuhan. Tetapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara ada di sini. Karena Bapak Ibu Saudara semua mencintai Tuhan kita. Amin. Ya. Hal yang kedua, apa yang dilakukan Yesus setelah dia naik ke surga? Dia adalah pembela kita, membela kita. Firman Tuhan berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iblis itu seringkali menggugat kita, menuduh kita. Ya, engkau orang berdosa, punya masa lalu yang kelam. Apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harusnya engkau ada di dalam neraka bersama denganku. Iblis menuduh kita. Tetapi Kristus yang sudah menebus kita, Dia membela kita di hadapan Bapa di surga. Manusia juga seringkali selalu mengingat kesalahan kita. Pada waktu yang lalu kita punya kesalahan dosa. Orang lain mengejek kita, merendahkan kita, dan seringkali hal itu membuat kita luka. Tetapi percayalah, Yesus sudah mengampuni kita. Dan dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat menggugat kita. Dikatakan siapakah yang dapat menggugat kita? Umat yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah sendiri menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Semuanya itu dikatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Kalau saat ini ada tuduhan-tuduhan di dalam hati kita, percayalah, Yesus yang di surga sedang membela kita. Dia sudah menebus dosa kita. Dan Dia berkata, darahku telah dicurahkan buat Dia. Dan Dia layak untuk engkau Bapa.
Kalau kita saat ini ada tuduhan-tuduhan, dan kalau kita memang melakukannya, bereskan. Darah Kristus yang sudah dicurahkan itu membasuh dosa kita, memulihkan kita, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan kita bersalah. Siapa yang dapat menggugat kita? Karena Yesus membela kita. Dan biarlah ini menjadi kekuatan iman kita. Apa yang ada dalam kehidupan kita seringkali membuat kita merasa tidak layak, tidak mampu, kita tidak berkenan pada Tuhan. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita bahwa Allah yang mengirimkan Kristus Yesus ke dunia, menebus dosa kita, membuat Kristus itu menjadi pembela bagi kita. Dan bila kita memiliki kehidupan yang berkemenangan dari waktu ke waktu. Haleluya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau itu yang dilakukan Yesus di surga, lalu apa yang kita lakukan di dalam dunia ini? Firman Tuhan kembali kepada Kisah Para Rasul 6 ayat 6 sampai 8. Kalau Bapak Saudara nanti melihat di ayat ketiga, dikatakan bahwa selama 40 hari, Yesus itu menemui mereka, menyatakan bahwa dia hidup. Dan dikatakan selama 40 hari Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, di mana Allah itu memerintah. Sedangkan murid-muridnya bertanya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kondisi yang ada, Israel semuanya pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka merasa tidak nyaman, tidak enak. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah menyatakan dirinya, luar biasa kuasanya. Mereka mungkin berpikir, kalau Yesus ini saja dari kematian dia bisa bangkit, tentunya Yesus bisa membebaskan kami daripada penjajahan bangsa Romawi. Makanya mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi jawaban Yesus berbeda. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seolah-olah Yesus berkata, kamu tidak usah urusan dengan penjajahan yang ada, tidak usah urusan dengan kondisimu yang ada. Tetapi mari kamu dan saya harus memikirkan tentang kerajaan Allah, di mana Allah itu memerintah. Kehidupan kita seperti tadi saya katakan terbatas di dunia ini. Apa yang kita harus lakukan? Maka kita harus melakukan apa yang diinginkan oleh Kristus buat kita. Yaitu apa? Menyelesaikan tugasnya. Yesus ingin murid-muridnya menyelesaikan tugasnya, tugas Bapa di surga. Seperti Bapa sudah mengutus Yesus, maka aku mengutus engkau. Seorang Bapak pergi perjalanan keluar kota, melakukan perjalanan bisnis. Beberapa hari. Tentunya dia akan kembali ke rumah. Nah, selama perjalanan bisnis ini, anaknya, istrinya yang di rumah tetap melakukan tugas yang mereka harus tanggung. Anak-anak mungkin harus belajar, istri harus membersihkan rumah dan menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Supaya ketika Bapak itu pulang, maka semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan dengan lancar. Yesus naik ke surga, dia ada hal yang dilakukan di surga. Sedangkan kita yang di bumi, ini yang harus kita lakukan, menyelesaikan tugas dia selanjutnya. Allah mengutus kita di tengah dunia ini bukan hanya untuk menantikan surga. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi, Bapa atau Allah membuat kita ada di dunia ini bukan hanya untuk menantikan surga.
Jadi orang Kristen hanya datang ke Tuhan, ingat surga, ingat surga, ingat surga. Bukan. Tetapi kita harus menjadi saksi hidup tentang kasih dan pengampunan Bapa yang di surga. Itu yang Tuhan mau lakukan. Ya. Bukan hanya memikirkan, ya nanti kalau mati masuk surga, sudah selamat masuk surga, semuanya untuk surga semua, mempersiapkan diri untuk surga. Bukan hanya itu saja, tetapi mari kita menjadi saksi yang hidup tentang kasih dan pengampunan daripada Bapa buat orang-orang yang berdosa. Mereka itu menunggu supaya mereka dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Mereka masih mengalami penjajahan seperti tadi dikatakan, bahwa mereka mengalami penjajahan Romawi, tetapi dengan sukacita mereka menantikan baptisan Roh Kudus sesuai dengan perintah Yesus kepada mereka. Itu yang mereka lakukan. Ya, setelah 10 hari kemudian kita nanti akan memperingati bagaimana hari raya Pentakosta, hari ke-50, di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan inilah satu hal yang kita perlu ingat, perlu renungkan kembali. Saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi saksi-saksi yang berani. Mereka menyatakan Yesus yang hidup. Petrus yang pengecut itu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, dan orang-orang mulai bertobat karena perkataan daripada Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus, ya namanya berkuasa, ada keselamatan. Lihatlah murid-murid Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus bukan meminta supaya mereka dilindungi, diselamatkan daripada penderitaan, siksaan. Ketika mereka tahu Yohanes dan Petrus mereka disiksa, dikatakan mereka tidak boleh memberitakan lagi tentang Yesus yang hidup. Dan mereka akhirnya berdoa berkata, berikan keberanian bagi kami untuk memberitakan Injil-Mu. Mungkin banyak orang Kristen yang seringkali berdoa, tolong aku, berkati aku, berkati anakku, berkati usahaku. Itu yang seringkali yang kita doa-doakan. Tetapi ketika orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dan tahu bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh Bapa di surga, maka dia akan melakukan hal yang lain, bahkan berdoanya berbeda dengan apa yang dikatakan sehari-hari di dalam doa permohonan-permohonan. Mereka berdoa minta supaya mereka diberikan keberanian memberitakan firman Tuhan. Bahkan murid-muridnya yang dulunya, ya Petrus, waktu yang lalu dia mengajak murid yang lain untuk menjala ikan. Pada akhirnya dia orang yang berani dan dia menyatakan Kristus sampai akhirnya dia ditangkap, dia mau disalib. Dan dia berkata, jangan salibkan aku seperti Kristus disalib. Biarlah aku disalib dengan kepala di bawah. Dengan cerita-cerita yang ada di dalam sejarah Alkitab. Bukankah itu satu perubahan yang luar biasa? Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi saksi-saksi yang berani. Bahkan rela mati syahid buat Kristus. Dan kita sebagai orang percaya, baiklah kita hidup kita harus selalu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau tidak, kehidupan rohani kita menjadi kehidupan rohani yang kering, yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran, bahkan tidak mau lagi tahu tentang kebenaran. Firman Tuhan disampaikan, tapi kita mengeraskan hati. Ada orang yang menyakiti hati kita, kita belum belajar lagi untuk melakukan firman Tuhan, mengampuni, bahkan kita menolak. Enggak. Karena apa? Hati yang kering, ya, bahkan hidup di dalam dosa. Dan ada orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan merasa tidak layak lagi datang pada Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari ini hidup kita terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Amin. Penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jangan berhenti sampai pada tahu cerita tentang kenaikan Tuhan. Jangan berhenti sampai tahu cerita bahwa nanti ada turun Roh Kudus. Tetapi biarlah setiap jemaat Tuhan minta selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Berapa hari ke depan
Kita akan mengadakan ibadah kepenuhan Roh Kudus tanggal 8 sampai 10. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang, kalau kita merasa kita sudah jauh daripada Tuhan, rohani kita kering, mari kita sama-sama datang. Kita minta Tuhan penuhkan aku lagi dengan Roh Kudus, ya. Biarlah kita dikuatkan kembali. Dan saya percaya bahwa kita akan kembali kepada kerohanian yang maksimal. Ya. Yesus naik ke surga bukan satu hal yang bisa kita sepelekan. Tetapi biarlah hari ini kita memperingatinya dengan sungguh hati, mengucap syukur. Tanpa Yesus naik ke surga, maka tidak ada surga yang disiapkan. Dan Yesus yang naik ke surga akan kembali dalam kemuliaannya untuk menjemput orang yang mengasihi Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara orang yang mengasihi Tuhan? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Siapkan diri kita selalu untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Buat orang yang mengasihi Tuhan, ini adalah sebuah berkat, sebuah hal yang dinanti-nantikan. Tapi buat orang yang jauh daripada Tuhan, maka ini menjadi sebuah malapetaka. Karena Yesus datang dengan kekuasaannya, dia menjadi hakim yang adil. Dia akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang dia mau lakukan. Orang yang berdosa akan mendapatkan celaka, hidup dalam api neraka. Sedangkan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan sukacita akan bersama dengan dia. Karena Bapak Ibu Saudara adalah warga kerajaan surga, mari cerita kepada yang lain. Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat buat kita. Itu adalah sebuah sukacita. Ceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Puluhan tahun bersama dengan Tuhan, apa yang sudah kita alami. Ada mujizat kesembuhan, ada mujizat berkat Tuhan, ada mujizat keselamatan, ada mujizat macam-macam. Ceritakan pada orang lain, karena kita adalah bagian daripada warga kerajaan surga. Jangan hanya bangga kalau kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, tetapi jadilah penyambung lidah bagi kerajaan surga. Jangan hanya bangga, terima kasih Tuhan saya sudah ditolong dari kebangkrutan. Jangan hanya bangga sampai di situ saja. Tapi mulailah cerita sama orang lain. Puji Tuhan saya ditolong oleh Tuhan. Kalau kamu punya masalah Tuhan juga sanggup menolong engkau. Ya. Jangan bangga kalau kita sudah disembuhkan dari sakit penyakit. Dan kita cerita, oh itu dulu luar biasa sakitnya, saya harus terbaring sekian lama. Tidak hanya sampai di situ, tapi mari melangkah dan bercerita pada orang lain yang sakit juga. Dan kita berkata bahwa Tuhan itu baik dan sanggup menyembuhkan engkau. Tidak cukup kita hanya jadi pengikut Kristus, tetapi jadilah murid yang menyelesaikan tugasnya. Dan biarlah kita senantiasa minta Roh Kudus untuk memenuhi hidup kita. Jangan biarkan rohmu padam. Dan hari ini, ketika kita sama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ingatlah Yesus tidak meninggalkan kita selamanya. Dia akan kembali pada waktunya. Yang percaya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan datang kembali pada waktunya. Dan biarlah ini menjadi sebuah kekuatan buat kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, mulia-mulia bagi anak domba. Mari kita bangkit bersama-sama. Sebuah pengakuan iman bahwa Yesus adalah pribadi yang harus kita sembah, harus kita muliakan.